sesungguhnya masyarakat mana yang berdampak, ya kan, itulah yang harus segera diantisipasi dan dijadikan jalan keluarnya. Ada win-win solution dari pemerintah setempat. Jangan hanya mampu menjual izin lokasi, jangan hanya mampu mengeluarkan rekomendasi untuk tujuan memperkaya diri atau mengumpulkan pundi-pundi, ya kan, selama untuk berkuasa, tapi paling tidak bahwa mereka harus lebih punya rasa empati terhadap masyarakat. Ini kalau masyarakat ini saya beli tanahnya dengan harga murah masih bisa membangun lagi apa enggak? Kalau masyarakat ini sawahnya saya beli murah masih kebeli sawah lagi enggak? Kan seperti itu. Bagaimana bagaimana mereka punya enggak pertahanan selama dalam proses pembangunan ini, dampaknya kan gitu. Itu harus dipikirkan oleh semua stakeholder, baik itu pemerintah daerah, baik itu si pengusaha yang memang berinvestasi, atau masyarakat sekitar yang diajak bicara, minimal pemerintah daerah setempat, desa, RT, RW, kan seperti itu Pak Kutubi. Nah, ada pun hal yang lain di sini kan gini, jangan sampai proyek strategis nasional ini dijadikan semacam ladang harta karunnya para pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk itu, akibat dari kegaduhan seperti ini, maka kami berharap, ya kan, agar kepada pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti dan membenahi apa yang menjadi tanggung jawab pusat, apa yang menjadi tanggung jawab daerah. Ya, kalau memang mereka terjadi sebuah kesalahan yang fatal, harus segera ditindak secara hukum. Tapi kalau memang mereka bertindak tidak hanya administrasi, ya tolong diberikan sanksi administratif. Kenapa? Ini sudah membuat gaduh secara nasional. Dan ini mohon maaf bahaya kepada investasi ke depan kepada seluruh Indonesia ini. Kan gitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini tidak hanya bisa hidup usaha sendiri, kita butuh bantuan daripada pihak-pihak lain dalam hidup bernegara, dalam hidup nggak mungkin kita Indonesia ini berdiri sendiri tanpa bantuan pihak-pihak negara-negara tetangga yang lain. Anggaplah misalkan ini Cina, saya bukan berarti saya rasis gitu kan. Coba dipahami dulu. Nah, apakah mereka datang ke sini untuk nilai positif apa nilai negatif? Kalau mereka datang nilai positif, kenapa tidak? Kan orang datang baik-baik untuk investasi, ya kan, orang datang baik-baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ya kan, itu harus kita sambut dengan baik. Namun ada beberapa persyaratan yang harus juga kita keluarkan, yang harus disepakati bersama. Contoh misalkan kedaulatan rakyat, ya kan, jangan mereka kita sambut, ya kan, kita terima semaunya, ya kan. Terus kalau udah terjadi pembangunan, masyarakat kita juga harus benar-benar menjadi tuan di negerinya sendiri, gitu loh. Tidak boleh lagi ada bahwa bukan negara di atas negara, kalau misalnya warteg dalam restoran, gitu. Yang tadinya pemerintahannya masuk ke desa ini, ya tetap aja dia harus masuk ke pemerintahan desa ini. Yang tadinya masuk ke pemerintahan kecamatan ini, tetap harus masuk ke pemerintahan kecamatan tersebut secara administrasinya, kan gitu. Nah, jangan mereka membuat desa sendiri, kecamatan sendiri. Nah, agar lebih mudahnya, maka ini saya hanya mengusulkan nih kepada pemerintah daerah dan pusat, seyogianya agar PIK ini berjalan dengan baik, ya kan, ke depannya, gitu kan, supaya tidak juga menjadi polemik, tidak berkesudahan. Udah, jadikan dulu Tangerang Utara menjadi daerah otonomi baru, menjadi Kabupaten Tangerang Utara. Itu adalah salah satu jalan keluarnya. Memang bukan yang utama, tapi itu salah satu jalan keluar. Apabila Kabupaten Tangerang Utara menjadi DOB, saya yakin, ya kan, ini secara administrasi akan lebih memudahkan baik pihak swasta dan pihak pemerintah pusat untuk berkoordinasi, kan gitu. Adapun pemerintah induk yang lama yang sudah ibaratnya menikmati dari ini, ya kalau memang mereka salah, mereka harus dikasih reward and punishment-nya, dan kalau mereka benar harus dikasih juga reward and punishment-nya, kan gitu. Jadi Kabupaten Tangerang ini bisa maju akibat peran swasta. Hampir 90%, baik itu daratan, perkebunan perboning zaman Belanda dibangun itu semua oleh swasta.
pemerintah daerah uangnya ada, ya kan, tapi tidak bisa untuk dirasakan pembangunannya secara adil dan merata. Kalau mungkin keterbatasan kan gitu. Nah, untuk itu maka saya berharap nih kepada teman-teman pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, gini, coba maksimalkan potensi-potensi daerah dengan tidak membergeningkan sesuatu yang sifatnya mengorbankan masyarakat gitu. Jadi kalau umpama cukup laut cukup pesisir pantai dikorbankan untuk dijadikan sebagai lahan mencari cuan, tapi kalau kebijakan masyarakat yang pro rakyat jangan dikorbankan. Contoh, masih banyak sekolah yang rusak, masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi, masih banyak orang yang tidak mampu berobat walaupun ada BPJS, ya kan, dengan keterbatasan pengetahuan. Jangankan untuk berobat bayar BPJS-nya aja udah nggak bisa, daftar untuk BPJS-nya udah nggak bisa, kan gitu. Nah, sehingga eh, antara pemerintah di Kabupaten Tangerang ini, antara eksekutif yaitu bupati dengan anggota DPRD, jangan menjadikan masyarakat itu objek gitu. Kenapa jadikan objek? Ya, dengan menjadikan bahwa APBD Kabupaten Tangerang ini menjadi bacakan mereka. Contohnya kenapa? Ada pokok-pokok pikiran yang tidak menyentuh kepada masyarakat. Jadi hanya dari tahun ke tahun, dari satu dekade ini hanya itu saja. Jalan, iya kan? Rutinitas. Iya, jalan lingkungan, jalan setapak, saluran, ya kan, dan sebagainya. Hanya itu saja. Dan sedangkan yang namanya bangun jalan lingkungan, jalan setapak, saluran itu sudah dianggarkan oleh pemerintah desa, kecamatan dan dinas-dinas terkait. Jadi untuk itu bahwa pokok pikiran di Kabupaten Tangerang bukan tidak boleh ada tapi harus sesuai, ada tapi harus tidak mubazir, ada tapi harus tidak manipulatif, harus bermanfaatnya itu tadi untuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup, terutama sampah yang ada di mana-mana. Nah, dan kalau yang saya lihat ini, jangan sampai kebijakan pokok pikiran ini dimanfaatkan oleh eksekutif bahwa mereka sudah membayar tunai terhadap apa-apa kebijakan yang akan dilakukan oleh eksekutif, ya, yang supaya agar mereka setuju semua. Contohnya tadi yang terbitnya Perda nomor 9 tahun 2020 ini, itu akibat daripada kongkong kalingkongnya anggaran APBD yang notabene udahlah DPRD mah dia udah dikasih pokir sekian miliar, ya kan. Nah, kami untuk mencari di lahan yang lain. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan sampai ini Kabupaten Tangerang ini adalah menjadi ladang menjadi ladang pencarian pundi-pundi yang tidak halal bagi teman-teman pemangku jabatan yang saat ini, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Oke. Demikian rekan-rekan semua. Saya ada beberapa hal yang mungkin karena ya setiap persoalan kan harus ada jalan keluarnya gitu. Ya kita akan berikan solusi pertama ya buat masyarakat yang terkena dampak, ya khususnya yang pemilik tanah, yaitu ya, berikanlah mereka kompensasi yang layak dan adil, transparan, dan itu harus diawasi dalam proses pemberian kompensasinya. Lalu yang kedua ya kalau soal sertifikat pelaut ya kita serahkanlah ke Kementerian ATR BPN yang mereka yang tahu pasti mana yang mana yang hak untuk diberikan sertifikat, mana yang tidak. Lalu yang ketiga ya solusi untuk nelayan yang biasa mencari nafkah di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, ya berikan juga mereka fasilitas ya seperti dermaga untuk mereka bersandarnya perahu-perahu nelayan ya. Jadi jangan sampai dengan adanya PIK 2 mereka tersingkirkan atau mereka harus beralih profesi yang itu tidak mudah. Yang biasa cari uang di laut ya mereka tidak mudah harus mencari nafkah di daratan. Lalu yang ketiga ya solusi untuk alih fungsi hutan lindung yang saya kira ya harus dikembalikan lah. Kalau hutan lindung ya tetap harus menjadi hutan lindung ya, karena ya walaupun bagaimanapun itu akan menjaga ekosistem di pesisir pantai utara. Saya kira itu aja mungkin solusi. Oke, terima kasih rekan-rekan. Tadi diskusi sore saya dengan Kang Dedi, tokoh masyarakat Tangerang, juga seorang pengusaha Tangerang, juga dengan Kang Hadi ya,
dari tokoh masyarakat Tangerang juga. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.